Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Alfiansah Cahyo Windarto dari kelas M04 dengan NIM 19508010711024. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari praktikum pengkajian stok dengan materi korelasi dan regresi. Sebagai berikut tugasnya yang sudah diberikan pada Zoom meeting. Setelah itu yang pertama kita cari korelasinya. Di sini sudah disediakan data suhu dan BOD yang harus kita ubah dulu ke LN dengan rumus sebagai berikut, sama dengan LN ya, terus kita masukkan suhunya. Setelah itu kita enter, terus kita tarik ke bawah agar keluar hasilnya semua. BOD juga sama, LN dalam kurung BOD. Setelah itu kita tarik ke bawah agar ketemu semua hasilnya. Setelah itu kita buat tabel seperti berikut dengan cara kita blok LN suhu dan LN BOD, insert, scatter, pilih yang ini, tabel ini, ya kurang lebih seperti ini hasilnya, sama saja. Oke, setelah itu kita umpamakan LN suhu dan LN BOD itu sebagai X dan Y. Kita masukkan datanya 10 data ini. Setelah itu kita cari XY, X kuadrat, dan Y kuadratnya. Dengan cara XY ini X dikali Y sama dengan X dikali Y ya. Seperti ini. Kita enter, setelah itu kita tarik ke bawah agar 10 data ini keluar semua hasilnya. X kuadrat juga X, setelah itu dikuadratkan dengan rumus Excel seperti ini. Terus di enter, ditarik ke bawah biar keluar semua hasilnya. Y kuadrat juga sama Y, setelah itu dikuadratkan dengan rumus Excel seperti ini. Setelah itu kita tarik ke bawah sama. Setelah itu untuk jumlahnya kita menggunakan rumus sum di blok semua nomor 1 sampai nomor 10 ini. Setelah itu kita enter. Kalau sudah ketemu jumlah X nya, kita tinggal tarik ke kanan saja biar jumlah Y, jumlah XY, jumlah X kuadrat, dan jumlah Y kuadratnya bisa diketahui dengan rumus yang sama. Setelah itu kita cari RXY nya dengan rumus seperti berikut ini, dimana rumusnya itu X ya ini yaitu sama dengan 10 dikali 73,48 dikurangi 33,80 dikali 21,73 per akar 10 dikali 114,23 dikurangi 33,80 kuadrat dikali 10 dikali 47,56 dikurangi 21,73 kuadrat, yaitu hasilnya sama dengan 0,72. Ini juga saya menggunakan rumus Excel dengan memasukkan angka-angkanya ke sini. Setelah itu kita enter dan hasilnya itu 0,72. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan nomor 1, dimana pertanyaan nomor 1 itu bagaimana keeratan hubungan antara suhu dan BOD di Sungai Berantas dengan korelasi tersebut. Oke, selanjutnya uji hipotesis korelasi, yaitu uji hipotesis korelasi yaitu yang pertama ada pernyataan hipotesis, di mana jika H0 maka tidak ada hubungan antara suhu dan BOD. Jika H1 berarti ada hubungan antara suhu dan BOD. Yang kedua, ukuran sampel dan tingkat kesalahan, di mana N-nya itu 10, tadi datanya ada 10, dan alfanya itu 0,05 sesuai tugas yang sudah ditentukan menggunakan alfa 0,05. Yang ketiga, distribusi samplingnya diperumpamakan sebagai T. Selanjutnya titik kritis yaitu DB sama dengan N-nya 10 dikurangi 2 yaitu 8. Untuk T tabelnya itu kurang lebih T 0,02 titik 8, dimana kita cari di T tabelnya 0,02 dan 8, dan DB nya 8 tadi ditarik dan ketemu hasilnya ini dari tabel T nya 2,306. Oke, sudah benar. Selanjutnya daerah penolakan atau penerimaan H0 sebagai berikut
sebagai gambar di bawah ini. Setelah itu selanjutnya kita cari statistik ujinya, yang dimana RxY nya itu sama dengan 0,72. Kita cari T hitungnya, dimana T hitung menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan angka 0,72 akar 8 kurangi 2 per akar 1 dikurangi 0,72 ketemu 2,93. Ini juga saya cari dengan rumus Excel agar lebih cepat gitu, dan ketemu hasilnya 2,93. Dan yang terakhir, keputusan dan kesimpulan dari uji hipotesis dan korelasinya, dimana keputusannya itu T hitung sama dengan 2,93, yang berarti tolak H0. Berarti kalau tolak H0 itu terima H1, dimana kesimpulannya yaitu ada hubungan antara suhu dan BOD sesuai pernyataan hipotesisnya. Tolak H0 berarti terima H1, yang berarti ada hubungan antara suhu dan BOD-nya. Oke, lanjut ke regresi. Untuk regresi ini sama seperti korelasi. Untuk pertamanya ada data suhu dan BOD, kita rubah ke ln terlebih dahulu. Dengan rumus ln suhu kita tarik ke bawah, terus dengan rumus ln BOD kita tarik ke bawah juga, ketemu hasilnya. Terus kita bentuk ke tabel terlebih dulu dengan cara ini di blok ln suhu dan BOD nya, insert, scatter, kita klik yang ini. Nah, kurang lebih seperti ini, sama ya. Oke, setelah itu ln suhu dan ln BOD ini kita perumpamakan seperti X dan Y. Untuk mencari XY dan X kuadratnya, di sini kita mencari sampai X kuadratnya saja untuk regresi. Oke, X nya kita masukkan, Y kita masukkan, kita cari XY nya sama dengan rumus Excel, X kali Y. Setelah itu ditarik ke bawah, X kuadrat juga dengan rumus Excel, X kuadrat seperti ini, di enter, ditarik juga ke bawah biar terlihat semua hasilnya. Untuk jumlah sama, sum, dimasukkan data 10 ini dengan cara begini, di blok. Nah, setelah itu di enter. Kalau sudah ketemu jumlah X nya tinggal tarik ke kanan untuk agar jumlah Y, jumlah XY dan jumlah X kuadrat itu terlihat hasilnya, hasil dari jumlahnya ini. Oke, selanjutnya kita cari B nya. B nya kita carinya dengan rumus sebagai berikut, yaitu angkanya sama dengan 10 dikali 73,48 dikurangi 33,80 dikali 21,73 dibagi 10 dikali 114,23 dikurangi 33,80 kuadrat, dimana hasilnya ketemu yaitu 6,27. Dengan rumus Excel ini saya masukkan dengan rumus Excel, ya ketemunya yaitu 6,27. Oke, selanjutnya kita cari A nya. Kalau sudah ketemu B nya, kita cari A nya dengan rumus seperti berikut. Kita masukkan angka-angkanya yaitu sama dengan 21,73 dibagi 10 dikurangi B nya 6,27 dikali 33,8 dibagi 10. Ini angka-angkanya sudah ketemu dari tabel-tabel ini ya, dari jumlah X, jumlah Y, ya begitu. Setelah itu ketemunya minus 19,02. Ini juga saya cari dengan rumus Excel, yaitu sebagai berikut. Setelah itu saya enter dan hasilnya minus 19,02. Selanjutnya determinasi. Ini juga saya masukkan ln suhu dan ln BOD nya ya supaya memudahkan dalam menghitung nanti ini. Nah, untuk memasukkan XY dan YI nya ini dari ln suhu dan ln BOD, saya menggunakan rumus, makanya saya bawa tabel ini. Oke, setelah itu XY kita masukkan, YI sudah kita masukkan, dijumlahkan. Setelah itu kita cari Y aksen I nya. Oh ya, sebelumnya dari regresi tadi ditemukan model estimasinya yaitu sebagai berikut.
dimana Y aksen I ini sama dengan minus 19,02 plus 6,27 XI ya. Ya, setelah itu YI nya kita masukkan minus dengan rumus Excel sama dengan minus 19,02 plus 6,27 dikali XI ya. XI nya ini berarti H4 H4. Setelah itu kita enter, ditarik ke bawah biar terlihat semua hasilnya ya, kurang lebih seperti itu. Terus dijumlahkan juga dengan rumus sum agar terlihat juga jumlahnya. Terus yang selanjutnya itu Y aksen I dikurangi Y. Nah, Y nya itu kita cari dengan rumus sebagai berikut agar kita dapat mengetahui Y nya. YI nya dimasukkan, yaitu jumlah YI nya, nah yaitu 21,73 ini dibagi 10, N nya 10, datanya ada 10. Oke, sama dengan 2,173. Ini saya juga menghitung dengan rumus Excel ya, biar lebih cepat aja lah. Oke, selanjutnya kita masukin ke sini. Nah, Y aksen I dikurangi Y. Nah, Y ini Y rata-rata ya, seingat saya. Kita masukkan dengan rumus Excel seperti berikut, sama dengan J4 yaitu YI nya, terus dikurangi, nah ini dikurangi I16 ini dari Y hasil ini tadi. Setelah itu diklik F4. Ini saya hapus dulu ya, saya perumpamakan J4 dikurangi ini Y rata-ratanya, terus diklik F4. Nah, seperti itu. Terus di enter. Nah, setelah di enter ditarik ke bawah juga agar ketemu semua hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Terus dijumlahkan dengan rumus sum di Excel. Selanjutnya yaitu ada Y aksen I dikurangi Y rata-rata kuadrat. Nah, ini juga tinggal masukin saja. Nah, ini kan sudah ketemu 0,08. Tinggal dikuadratkan dengan rumus Excel seperti berikut. Nah, setelah itu di enter dan ditarik ke bawah juga biar ketemu semua hasilnya, dan dijumlahkan dengan rumus sum di Excel. Terus YI dikurangi Y rata-rata dengan rumus Excel seperti ini. I4, nah Y nya ini dikurangi Y rata-ratanya ini. Setelah itu di enter, tarik ke bawah agar ketemu semua hasilnya, dan dijumlahkan juga agar ketemu hasilnya dengan rumus sum. Terus selanjutnya YI dikurangi Y kuadrat. Ini tinggal ngambil dari sebelah kirinya ini. Setelah itu dikuadratkan dengan rumus Excel seperti ini. Nah, lalu di enter, ditarik ke bawah juga agar ketemu YI dikurangi Y kuadratnya ini. Oke, setelah itu kita cari R kuadratnya dengan rumus sebagai berikut. Nah, setelah itu angkanya yaitu 0,17 dibagi 0,32, yang ditemukan hasilnya yaitu 0,52. Ini juga saya hitung dengan rumus ini ya, rumus Excel. Saya ambil dari ya ini rumus Excelnya, Y aksen I dikurangi Y kuadrat dibagi YI dikurangi Y kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini yang ditemukan 0,52, dan saya interpretasikan yaitu pengaruh suhu yang dapat dijelaskan oleh nilai kandungan BOD sebesar 52%. Ini 0,252 jika dipersenkan 52%. Nah, jadi sebesar 52%, sedangkan 48% lainnya, sisanya itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Untuk determinasi kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya ada uji hipotesis regresi. Yang pertama kita cari uji F-nya dulu. Seperti biasa, yang pertama pasti ada pernyataan hipotesis H0 kandungan suhu. Jika terima H0, kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD. Jika terima H1, maka kandungan suhu mempengaruhi BOD.
Yang kedua ada ukuran sampel dan tingkat kesalahan dengan N10 dan alfanya 0,05. Distribusi samplingnya kita umpamakan F. Untuk titik kritisnya P sama dengan 1, dB1 nya itu sama dengan P yang berarti sama dengan 1 juga. Untuk dB2 nya yaitu N dikurangi P dikurangi 1 sama dengan 10 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 8. Untuk F tabelnya 5,32. Ini juga saya ambil dari F tabel, dimana tadi dB1 nya itu 1 dan dB2 nya itu 8, jadi 5,32. Oke. Setelah itu selanjutnya ada daerah penolakan atau penerimaan H0. Nah, ini gambarnya di sini untuk daerah penolakan atau penerimaan H0. Astaga. Selanjutnya dicari statistik uji, yaitu kita masukkan ke tabel terlebih dahulu. Ada sumber keragamannya regresi, error atau galat, dan totalnya, dimana derajat bebas regresinya itu 1, error galatnya 8, sehingga totalnya itu 9. Setelah itu jumlah kuadrat ini kita cari JKR nya, jumlah kuadrat regresi JKR, dengan rumus sebagai berikut dan ditemukan 0,17. Kita ambil dari tabel determinasi, ini Y aksen I dikurangi Y kuadrat, nah 0,17. Nah, ini rumusnya kan. Oke, selanjutnya error galatnya, error galatnya itu 0,15. Tapi sebelumnya kita cari JKT nya dulu untuk mengetahui jumlah kuadrat galatnya. Kita cari JKT nya dengan rumus YI dikurangi Y kuadrat sama dengan 0,32. Ini juga kita ambil dari determinasi yang ini jumlahnya, nah 0,32. Oke, setelah itu kita cari JKG nya ini error galatnya dengan rumus JKT dikurangi JKR sama dengan 0,32 dikurangi 0,17 sama dengan 0,15, ketemu 0,15. Setelah itu kita totalkan, yaitu 0,32. Nah, kuadrat tengahnya ini 0,17, kuadrat tengah regresinya 0,17, terus kuadrat tengah galatnya ini 0,02. Untuk F hitungnya kita cari, dari ini. Nah, dari kuadrat tengah KTG, kuadrat tengah KTR per KTG, kuadrat tengah regresi dan kuadrat tengah galat 0,02. Setelah itu di enter, ketemu 9,07. Untuk F tabelnya tadi sudah ketemu ya, 5,32. Untuk keputusan dan kesimpulannya, keputusannya itu F hitung lebih dari 5,32, yang berarti tolak H0, dimana tolak H0 itu kesimpulannya sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu itu mempengaruhi BOD. Selanjutnya uji T. Nah, uji T ini yang pertama ada pernyataan hipotesis sama ya, yaitu terima H0 berarti kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD, terima H1 kandungan suhu itu mempengaruhi BOD. Nah, yang kedua ada ukuran sampel dan tingkat kesalahan, N nya sama dengan 10 dengan alfa 0,05. Selanjutnya distribusi samplingnya yaitu T, diumpamakan T. Selanjutnya titik kritis, dB nya sama dengan N dikurangi 2, N nya 10 dikurangi 2 sama dengan 8. T tabelnya yaitu kurang lebih T 0,025 titik 8 sama dengan kurang lebih 2,306. Kita ambil dari tabel T di sini, dimana tadi 0,025 dan df-nya db-nya ini 8. Kita tarik ke tengah, nah ketemunya 2,306, sehingga daerah penolakan atau penerimaan H0-nya kurang lebih seperti ini gambar di sini. Oke, selanjutnya kita melakukan statistik uji.
dimana B-nya sama dengan 6,27, kita ambil dari regresi ini tadi. Nah, ini B sama dengan 6,27. Oke, diketahui KTG-nya juga 0,02, kita ambil dari sini 0,02, yang dimana ketemunya itu JKG dibagi dB ya. Setelah itu ketemunya 0,02 begitu. Oke, selanjutnya kita cari SXX nya dengan rumus sebagai berikut. Kita masukkan angkanya yaitu 114,23. Ini kita dapatkan di sini, di mana ya? Nah, ini X kuadrat. Nah, 114,23 dikurangi 33 dikali 80 kuadrat dibagi 10, sehingga ketemu hasilnya 0,01. Oke, 0,01 saya masukin juga itu rumusnya tadi, angka-angkanya saya masukkan, terus saya enter, ketemunya 0,01. Nah, untuk SE selanjutnya kita mencari SEB nya dengan rumus ini, akar KTG dibagi SXX, yaitu sama dengan akar 0,02 dibagi 0,01, dimana hasilnya yaitu sama dengan 1,41. Nah, ini saya juga pakai rumus di Excel, yaitu akar itu SQRT, dan dimasukkan angka-angkanya. Setelah itu di enter, ketemunya 1,41. Untuk T hitungnya sama dengan B yang diketahui tadi dibagi SEB yang sudah diketahui juga. Kita masukkan angkanya 6,27 dibagi 1,41, yang ketemunya yaitu 4,43. Oke, keputusan selanjutnya itu keputusan dan kesimpulan, dimana tadi daerah penolakan penerimaan hasilnya kurang lebih seperti ini, dan tadi T hitungnya kan 4,43, sehingga diambil keputusan T hitungnya itu lebih dari 2,306, yang berarti tolak H0. Dengan kesimpulan sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.